Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan analisis pajak penghasilan pasal 23. Perkenalkan, nama saya Fazira Fasabilillah dengan NIM 64241424. Perkenalkan, nama saya Retno Setiawati dengan NIM 64241402. Perkenalkan, saya dengan NIM 64241401. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nur Aziza dengan NIM 64241258. Perkenalkan, nama saya Salah Hanifah Agustin dengan NIM 64241425. Latar belakang. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dipotong di muka atas penghasilan dari modal, jasa, dan kegiatan tertentu yang berperan penting dalam menjaga penerimaan negara secara periodik. Selain itu, keberhasilan pelaksanaannya saat bergantung pada kepatuhan pihak pemotong pajak, serta adaptasi terhadap sistem digital seperti e-Bupot dan STP masa unifikasi atau Cortex DJP yang membuat administrasi perpajakan lebih efisien dan transparan. Melalui mekanisme ini, pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak agar sistem perpajakan berjalan lebih tertib dan modern. Tinjauan pustaka. Yang pertama, definisi umum. PPh, pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, landasan hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang terakhir diubah dengan UU Nomor 36 Tahun 2028. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja per 24 PJ 2021 tentang tata cara bukti potong dan pelaporan SPT unifikasi. PKM tentang jenis jasa lain. 3. Studi pendukung. Pradiana Ida Bagus Gede Putra dan Noviari Nanik 2017. Pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi. Lalu, ada definisi dan karakteristik PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada wajib pajak dalam negeri atau WPDN, atau bentuk usaha tetap atau BUT, yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan. Karakteristiknya, yang pertama ada sistem pemotongan. Pajak dipotong oleh pihak yang membayarkan atau yang menyediakan penghasilan. Yang kedua ada subjek yang dipotong, yaitu WPDN dan BUT. Yang ketiga ada sifat pajak, tidak final kecuali ditentukan lain, sehingga dapat dikreditkan pada SPT tahunan wajib pajak penerima penghasilan. Yang keempat ada objek penghasilan, umumnya terkait dengan modal seperti dividen, bunga, royalti, dan jasa. Pihak pemotong dan yang dipotong. Pihak pemotong. Menurut pasal 23 ayat 1 UU PPh dan ketentuan terkait, pihak-pihak yang wajib memotong PPh pasal 23 meliputi badan pemerintah, subjek pajak badan usaha seperti PT, BUMN, BUMD, dan lain-lain, ya, dan penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri, dan lainnya. Pihak yang dipotong adalah pihak yang penghasilannya wajib dipotong PPh pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT. Selanjutnya ada objek dan tarif 15%. Dikenakan atas penghasilan dari modal atau capital income. Nomor 1 ada objek penghasilan dividen. Keterangannya dapat dikecualikan diinvestasikan kembali. PMK 18/2021. Yang kedua ada termasuk premium, diskonto, imbalan utang. Ketiga royalti, imbalan penggunaan hak
Keempat, ada hadiah atau penghargaan kecuali yang dikenai PPh 21. Selanjutnya, objek dan tarif 2% dikenakan atas penghasilan dan sewa harta. Objek penghasilan yang pertama ada sewa dan penghasilan lain. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan yang dikenakan PPh yang bersifat final, PPh pasal 4 ayat 2. Yang kedua ada imbalan jasa. Keterangannya ada jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, jenis jasa lain yang diatur lebih lanjut dalam apa? Dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Ada ketentuan khusus dan pengecualian. Yang pertama ada ketentuan khusus. Jika penerima tidak mempunyai NPWP, tarif jadi 2 kali lipat dari tarif normal. Misal tarif normalnya 15%, karena penerima tidak punya NPWP, tarifnya jadi 30%. Kalau 4% jadi 8%. Selanjutnya ada pengecualian. Yang kedua, sewa tanah atau bangunan, PPh final pasal 4 ayat 2. Yang ketiga itu ada dividen tertentu, BUMN atau BUMD, dan koperasi. Yang keempat itu ada dividen pribadi yang diinvestasikan kembali. Yang kelima itu ada SAHU, koperasi. Yang keenam dan terakhir itu ada penghasilan yang sudah dikenakan PPh final. Selanjutnya ada mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pertama, pemotongan dan bukti potongan. Mekanismenya dilakukan via e-bukot PPh 23 atau 26 di DJP online. Sebetulnya utang atau pembayaran dasar hukum peraturan nomor 24 PJ tahun 2021. Ada penyetoran. Mekanismenya link batas waktunya maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Dasar hukumnya peraturan nomor 24 PJ tahun 2021. Tahap ketiga itu ada pelaporan dilakukan melalui masa unifikasi Cortex DJP. Waktunya maksimal 20 berikutnya dan nomor 24 PJ tahun 2021. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Dari kesimpulannya yaitu PPh pasal 23 sama dengan pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak pemberi penghasilan atas penghasilan dari modal, jasa, dan kegiatan. Tarif utamanya yaitu 15% untuk dividen, bunga, royalti, hadiah atau penghargaan. 2% untuk sewa dan jasa. Dikenakan tarif lebih tinggi bagi penerima tanpa NPWP, mekanisme kini terintegrasi digital melalui e-bukot dan SPT unifikasi. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Contoh kasus pertama yaitu tarif PPh 2%, jasa konsultan. Dari PT Jaya Abadi menggunakan jasa konsultan dari PT Solusi Expert dengan nilai pembayaran 50 juta. Jasa konsultan termasuk objek PPh pasal 23 tarif 2%. Perhitungannya yaitu PPh 23 sama dengan 2% dikali 50 juta. PPh 23 sama dengan 1 juta. Jumlah yang dibayarkan ke penyedia jasa, yaitu total tagihan dikurang PPh 23, sama dengan 50 juta dikurang 1 juta, yaitu 49 juta rupiah. Selanjutnya ada contoh kasus kedua, yaitu tarif 2% dan penerima tidak memiliki NPWP. PT Bintang Abadi melakukan pembayaran jasa manajemen sebesar 40 juta rupiah kepada CV Prima. Ternyata CV Prima tidak memiliki NPWP, maka tarif naik 100% lebih tinggi. Dari 2% menjadi 4%. Perhitungannya yaitu PPh 23 sama dengan 4% dikali 40 juta rupiah. Dan PPh 23 sama dengan 1.600.000 rupiah. Jumlah yang dibayarkan ke CV Prima yaitu 40 juta rupiah dikurang 1.600.000 rupiah sama dengan 38.400 rupiah. Contoh ketiga, tarif royalti. PT Kreatif Sentosa membayar royalti kepada PT Desain Art
realita termasuk objek PPh pasal 23 tarif 15%. Perhitungannya PPh 23 sama dengan 15% dikali 30 juta. Jadi PPh 23-nya 4.500.000. Jumlah yang diterima PT Nisar 30 juta dikurang 4.500.000 jadi 25.500.000. Lalu contoh kasus yang keempat, dividen 15% yang tidak dipotong karena diinvestasikan kembali. PT Nusantara membagikan dividen senilai 100 juta rupiah kepada PT Karya Utama. Namun PT Karya Utama menginvestasikan kembali seluruh dividen di Indonesia sesuai PMK 18/2021. Maka PPh pasal 23 tidak dipotong. Maka perhitungannya PT Karya Utama menerima 100 juta rupiah penuh tanpa adanya PPh 23. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.